Shalom saudara sekalian, pemirsa dari Arnav Jonathan Channel dalam acara Wisdom Tuhan Berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya? Bapak Ibu, di bulan September ini kita membahas banyak hal terkait dengan khotbahnya, mungkin 2 seri Bapak Ibu ya. Jadi minggu pertama, minggu keduanya masih berkhotbah untuk terkait dengan hukum. Hukum yang penting hari-hari ini. Kok ada hukum Musa, kok ada hukum yang lain gitu ya. Saya akan membahasnya dengan detail di 2 minggu yang pertama. Bapak Ibu, seperti biasa Anda siapkan saja peralatan Anda untuk Anda belajar. Saya mengerti Anda akan belajar banyak terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada di Alkitab. Bapak Ibu, terima kasih banyak bagi Anda yang sudah memberikan kami anugerah, berikan doa, daya, dan dana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami akan pakai itu untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Bapak Ibu, anugerah Tuhan limpah lebih dari cukup. Anda yang sedang dalam masalah, Anda harus ingat, cepat kelarkan masalah, bereskan masalah. Masalah akan jadi masalah, kita harus tinggalkan. Kita berlari ke depan. Ada banyak hal yang Anda akan hadapi, dan saya akan hadapi juga banyak. Tapi kita mengerti, Tuhan adalah setia. Tuhan adalah adil. Dia akan menurunkan tangannya untuk menolong Anda. Tetapi Bapak Ibu, satu hal yang Tuhan minta, engkau berpaut kepada Tuhan dan engkau melakukan apa yang menjadi tugas Anda dan saya. Hari ini, pesan saya sama Anda tetap sama. Pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Karena disinilah Tuhan berkata, Dia akan menarik semua bangsa. Sebab Tuhan menghendaki kita menginjil supaya orang-orang datang pada Tuhan secara otentik. Nah, Bapak Ibu, ayo kita berlari, ayo bangun, jangan menjadi lemah lagi, tetap kuat, karena Tuhan adalah adil dan baik. Tuhan memberikan anugerah yang besar kepada Anda dan seluruh keluarga Anda, supaya nama Tuhan dibesarkan sepanjang segala masa. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Mari kita baca di Matius ke-15, ayat 32. Yesus sebagai muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Banyak sekali ya. 3 hari tidak makan, Bapak Ibu. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-murid kepadanya, bagaimana tempat isuin dan dapat roti yang dapat mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Mereka berkata, ada 7 roti. Jawab mereka, dan ada lagi berapa ikan kecil? Yesus menyuruh orang banyak duduk di tanah, sudah itu mengambil 7 roti itu dan ikan itu, yang mengucap syukur, mengucapkan memberikan kepada muridnya, muridnya memberikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang menguas potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan adalah 4.000 laki-laki, tidak masuk perempuan dan anak-anak, ya kira-kira sekitar 20.000 lah orang ya. Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, yang naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Bapak Ibu, yang kedua, Tuhan memberi makan 4.000 laki-laki, yang makan 20.000. Dengan 7 roti. Itu menarik Bapak Ibu. 7 nih bicara apa? Itu bicara mengenai 7 roti, bicara hukum Nuh ada 7. Nah, hukum Nuh ada 7, hukum Musa dan hukum Nuh. Ada 2 hukum di sana. Kenapa orang perlu hukum? Karena manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan perlu mengatur ini semua. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, Bapak Ibu, Anda yang ingin dengan bahasa Ibraninya lengkap ya, saya akan ulang kembali kisah saya tadi. Yang pertama 7 ya. Pertama adalah Aboda Sarah, kedua Kedat Hashem, ketiga Gilvi Arayot, petabulan tuh, keempat adalah Ebermin Hahai, kelima Gesel, gitu. Keenam adalah Sefikut Danim,
Yang ketujuh adalah dinim. Itu adalah mahkamah yang adil. Nah, Bapak Ibu, dari ketujuh ini itu bicara mengenai topik hal-hal yang penting di hadapan Tuhan tentang kehidupan manusia. Dan Anda mengerti bagaimana ini tujuh ini Yakobus merangkumnya menjadi 4, gitu ya. Dirangkum jadi 4. Tetapi Anda ngerti bahwa yang penting kan adalah mahkamah yang adil. Jadi ada satu mahkamah yang akan mengatur, mengawasi situasi dilakukan hukum ini atau tidak, gitu ya. Jadi yang kok nggak ada Pak, yang Dini tadi nggak ada, mahkamah yang adil nggak ada Pak. Ya maksudnya mahkamah adil itu adalah Yerusalem, rasul-rasul akan memperhatikan, gitu ya, bagaimana kehidupan mereka dari hukum Nuh tersebut. Nah, itu adalah 7 hukum yang tertulis di dalam Talmud Sanhedrin 56a, traktat 56a, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau Anda melihat 2 kisah tadi, kalau Anda melihat kembali kepada kisah Rasul 15, waktu mereka bersidang, mereka bertukar pikiran mengenai hal tersebut dalam waktu yang berlangsung. Setelah mereka berkata demikian, Petrus kemudian berdiri. Dia menyatakan bahwa kenapa kita masih mau mencobai Allah dan tekuk pada murid itu suatu kuk yang kita sendiri tidak dapat memikulnya. Lalu Petrus berkata, sebaiknya kita percaya oleh karena kasih karena Tuhan Yesus, kita beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Dan kemudian orang sana diam semua, dan Paulus dan Barnabas mulai bercerita bagaimana Tuhan juga membuat perkara yang besar dan menerima mereka sebagai orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dalam kisah 15 ayat ke 13, setelah Paulus dan Barnabas selesai bicara, Yakobus mulai berbicara. Saudara-saudara, dengarkan aku. Simeon menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih satu umat dari antara mereka bagi namanya. Namanya siapa? Israel. Jadi Isa dipilih untuk memilih orang Israel bagi nama Tuhan. Hal itu sesuai ucapan Nabi yang tertulis. Kemudian akan kembali membangun kembali para Daud yang telah roboh, dan runtuh akan kubangun kembali, akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang disebut milikku, dengan firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Cerita itu diambil dari kitab Amos. Nah, Bapak Ibu, ayat 18 ini penting sekali. Ini yang bilang Yakobus ya, bukan Yakobus Yebedius, bukan saudara Yohanes. Ini Yakobus, saudara tiri dari Tuhan Yesus. Dikatakan seperti ini, yang telah diketahui dari semula. Ayat 19, sebab itu aku berpendapat. Jadi hari itu, cerita mengenai orang Kristen sudah mendapatkan satu bentuk hukum yang baru. Bapak Ibu, cerita ini Anda bisa dapatkan juga di cerita AWC dalam bentuk, saya sudah lupa yang mana ya, terkait dengan kehidupan manusia. Ada orang yang Yahudi, ada orang yang Yunani, ada 2 orang. Nah, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat pada mereka supaya, Bapak Ibu, ternyata Yakobus bicara mengenai 4 hal. Hal-hal yang harus dilakukan orang. Entah dia orang dari luar Yahudi, dari bangsa kafir manapun yang lain. Dari hukum yang sudah mereka dapat dari bangsa mereka, Yakobus kembali untuk mengatur orang dengan hukum yang dibawa oleh Nuh. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi hari itu orang tuh ada 2 hukum. Intinya begini loh. Orang Yahudi memang melakukan hukum Musa. Karena hukum Musa diperuntukkan kepada orang Yahudi. Tetapi bagi orang non-Yahudi yang bertobat, mereka harus melakukan hukum Nuh, itu hukum universal. Bapak Ibu tahu lah, orang Indonesia itu kan punya hukum Bapak Ibu. Dari Belanda ya, BW namanya,
Wetboek, WW. Lalu dari Belanda itu diambil dari mana? Dari Romawi. Bapak Ibu mengerti ada trias politika di sana, yaitu legislatif, judikatif, eksekutif. Nah, cerita dari orang Romawi punya hukum diambil dari mana? Dari hukum Hammurabi. Dan hukum Hammurabi dari mana? Semua hukum tuh punya literaturnya gitu. Dari ini ngikutin ini, ngikutin ini, ngikutin terus gini. Nah, sampai di mana ngikutin seperti itu? Anda mengerti bahwa hukum di muka bumi ini, zaman Nuh ya, itu mengacu kepada Nuh. 7 hukum Nuh. Itu diterima di muka bumi yang tujuannya mengatur umat manusia. Kalau Anda bertanya sama saya, siapa yang memberikan? Ya Tuhan. Jadi, orang di muka bumi ini harus tunduk kepada hukum Nuh. Karena apa, Bapak Ibu? Manusia sudah dalam dosa. Dan dalam dosa ini, kalau Anda tidak ada hukum yang menjaga hidup Anda akan semakin jatuh ke bawah. Nah, hari ini kita bersuka cita karena Tuhan adalah penguasa dari hukum. Hukum apa saja? Hukum orang Yahudi dan hukum Nuh. Coba Anda lihat, Tuhan memberikan makan 5.000 laki-laki. Dan Tuhan memberi makan 4.000 laki-laki. Hasilnya adalah, yang ini adalah 7. 7 roti menghasilkan 7 keranjang. Yang ini dari 5 roti dan 2 ikan menghasilkan 12 keranjang. Tuhan seperti mau bicara kepada umat atau kepada Anda dan saya dari kisah ini. Tuhan membuat mujizat itu 2 kali. Yang satu 5.000, yang satu 4.000. 2 dibuat oleh Tuhan Yesus sebab Tuhan mau mengatakan bahwa akulah Tuhan Yesus, penguasa atas hukum. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kisah ini adalah kisah dari Yakobus yang dia teringat. Tidaklah baik untuk orang bukan Yahudi yang tidak kenal cerita Yahudi, yang tidak tahu kisah Yahudi, yang tidak mengerti hukum Yahudi, harus ikuti hukum Musa. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu, hukum Musa, Anda tahu ya di kitab Taurat, ada 6:13 hukum yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu ada yang untuk pria ada, yang untuk wanita ada. Bapak Ibu, kisah itu, hukum itu menjadi sulit dan berat kalau mau diikuti orang non-Yahudi. Tetapi orang non-Yahudi hanya mengikuti hukum Nuh yang ada 7. Dari hukum ini, yang 7 ini, itu akan memancar hukum-hukum yang lain, yang semakin detail nanti di bangsa-bangsa yang lain. Nah, 7 hukum Nuh ini yang mana? Yakobus berkata, pertama, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Yang kedua, dari percabulan. Yang ketiga, dari daging binatang yang mati cekik. Yang keempat, dari darah. Nah, 4 ini itu merupakan dasar dari hukum Nuh. Anda kalau melihat hukum Nuh, Anda bisa membuka ya Talmud Sanhedrin, traktat dari 56a. Talmud Sanhedrin, traktat 56a berkata, Nuh punya hukum ada 7. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan berhala-berhala. Itu sebetulnya merupakan gabungan dari 2 hukum Nuh. Tuhan katakan, janganlah engkau beribadah kepada berhala. Dan jangan memakan persembahan berhala. Abodah Sarah. Jadi adalah ibadah yang melenceng, gitu, abodah Sarah. Bapak harus mengerti. Dan kedua adalah kehilat hasyek. Ini digabung menjadi perintah 1. Oke, harus menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan oleh berhala-berhala. Itu ada 2. Yang ketiga, dari percabulan. Ada 1 hukum. Ada. Jadi, dalam hukum Nuh, Gilvi Arayot bicara mengenai dari percabulan. Yang keempat, yang ya dari hukum Nuh yang nomor 4 ya, jadi nomor 3 yang sini. Dari daging binatang yang mati cekik. Itu ada di sini. Jadi Bapak Ibu, Evermin Hahai.
Kemudian yang dua lagi nih, dua lagi. Dari darah. Dari darah itu ada dua hukum yang digabung menjadi satu hukum yang dari darah, yaitu vegesel. Vegesel itu ada kekerasan, kekerasan dan nggak boleh makan darah. Ada dua itu digabung di sana. Nah, yang terakhir adalah ini, itu adalah mahkamah yang adil. Jadi hukum Nuh itu bicara mengenai sebuah perilaku yang tidak menyembah berhala, yang tidak lari dari kehendak Tuhan dengan makanan-makanan itu, tidak. Yang kedua, tidak percabulan, tidak makan binatang yang mati dicekik, tidak makan kekerasan, dan darah tidak dimakan, plus mahkamah yang adil. Nah, 7 hukum Nuh tadi itu digabung oleh Yakobus menjadi 4. Intinya, orang-orang yang bukan Yahudi harus ngikutin hukum yang Nuh. Ini hal yang menarik. Orang sering berkata begini, apakah aku tuh perlu hukum sekarang? Apa aku perlu ada? Kalau Anda sudah percaya Tuhan Yesus, ada hukum Nuh, ada hukum di sini, hukum Musa. Tuhan Yesus di tengah sini. Tuhan Yesus adalah hakim yang adil. Hakim bertugas menegakkan hukum. Nah, hukum itulah yang berlaku atas Anda dan atas orang Yahudi. Makanya hari ini, Bapak Ibu, Anda kan bisa santai saja kalau Anda misalnya ada berkata, aku mau makan babi. Orang Yahudi, oh tidak makan babi. Yahudi, babi itu nggak dimakan gitu ya. Nah, kalau Anda bukan Yahudi, Anda gimana? Anda makan. Lalu orang berkata, nah orang Kristen kok makan tuh gimana? Apa melanggar firman Tuhan? Jadi ini pertentangan-pertentangan yang masuk ini membuat orang Kristen mulai bingung gitu. Tuhan sudah mengatakan bagi orang Yahudi yang menganut hukum Musa, ada hukum Musa. Kalau Anda pakai hukum Musa, Anda pakai hukum Musa. Tetapi kalau Anda nggak ikut hukum Musa, Anda harus ikut hukum Nuh. Gitu. Nah, dua hal ini adalah satu keharusan di mana engkau menundukkan diri di bawah salib Kristus. Bapak Ibu, dari hal ini saya mengerti. Orang itu mengacu kepada hukum. Tuhan Yesus punya hukum, pemilik semua hukum. Dia adalah hukum yang berdiri di antara dua hukum tadi. Tuhan Yesus adalah Mesias. Hidup Anda harus ada aturan, Bapak Ibu. Jadi ada aturan. Alkitab ini isinya banyak aturan. Alkitab adalah history, life story, dan love story. Sejarah, kehidupan, dan kisah cinta. Bapak Ibu, Anda kalau melihat Alkitab ini, ada hukum-hukum yang ada di Alkitab. Bapak Ibu kalau melihat hukum Torah, misalnya, ada 10 hukum Torah. 10 hukum ini, kalau Anda lihat, itu ada urutannya Bapak Ibu. Urutan 1 sampai 10, ada 10 urutan gitu. Urutan, kalau Anda melanggar hukum ke-10, itu masih aman Bapak Ibu. Tapi kalau Anda melanggar hukum ke-9, Anda sudah melanggar hukum ke-9 dan ke-10. Kalau Anda melanggar hukum ke-5, Anda sudah melanggar hukum ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Bapak Ibu gitu ya. Nah, kalau Anda melanggar hukum pertama, Anda menyembah berhala, Anda menyebut bukan nama Tuhan lagi, Anda suka penyembah berhala, dan Anda memakan makanannya, itu artinya Anda sudah cacat di dalam 10 hukum semuanya. Itu adalah konsep yang Tuhan berikan kepada manusia. Kita hidup ada aturan. Karena apa? Karena manusia sudah berdosa. Anda berkata, aku udah bebas, aku gak ada aturan lagi. Oh, tidak bisa begitu Bapak Ibu. Hidup ini ada aturannya. Dan aturan itu ditentukan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kita orang percaya dari bangsa-bangsa lain. Anda sudah dibebaskan. Hari ini, kalau Anda sunat, bagus. Nggak sunat ya nggak apa-apa. Gitu ya. Anda kalau hari ini nggak makan babi, ya bagus. Makan babi ya nggak apa-apa. Gitu ya. Makan udang. Gitu. Bagaimana? Makan udang. Ya kalau Anda makan, ya bagus. Nggak makan juga nggak apa-apa. Bapak Ibu, kisah-kisah ini
Banyak orang mengatakan, oh ini sudah diatur dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan semua makan halal, gitu ya. Ceritanya dalam sebuah konsili di Yerusalem diajarkan bahwa kisah mengenai makanan, kisah kehidupan itu diatur dalam hukum Nuh dan hukum Musa. Dari 4 tadi, atau 7 hukum Nuh, itu akan memicu Bapak Ibu Saudara sekalian pada hidup di muka bumi ini. Anda punya hukum, itu diatur dari hukum yang diberikan oleh Yakobus. Intinya, mau dikatakan seperti ini, ayat 28 ya. Sebabnya keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi cerita pembentukan hukum ini adalah keputusan mereka dan keputusan Roh Kudus. Supaya kepada kamu jangan tanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. Apa tujuannya? Supaya kita dibebaskan. Tetapi bebas dalam hal ini adalah di bawah hukum. Di luar hukum, engkau menjadi tidak bebas. Hidupmu akan jatuh makin lama makin dalam. Engkau tidak bebas. Engkau merasa, aku lebih bebas kalau nggak ada hukum. Sebetulnya, engkau tidak bebas hari itu. Lanjutkan. Kamu harus melakukan ini dari makanan yang disembahkan pada berhala. Pertama. Kedua, dari darah. 3, dari daging binatang yang mati cekik. Dan 4, dari percabulan. Jikalau kamu melihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Bapak Ibu, itulah kisah bagaimana diubah. Pola hukum diubah. Tuhan menghendaki Anda dan saya hidup merdeka. Tetapi merdeka yang sejati ada di bawah hukum Kristus. Hukum Kristus itu yang membuat engkau dan saya bisa ada sampai hari ini. Engkau bisa bebas hidup, tetapi Tuhan katakan, ini adalah hal-hal yang kau harus hindari. Engkau jangan lakukan ini, supaya engkau hidup di muka bumi ini dalam kondisi yang baik, bahkan semakin baik. Dalam 7 tadi, Tuhan katakan, ada mahkamah yang adil yang akan memberikan hukum, menjaga hukum ini, sehingga itu menjadi satu patokan hidup Anda dan saya. Satu pertanyaan Bapak Ibu. Lalu orang Kristen, orang percaya, Anda dan saya, apakah Anda bebas dari hukum? Apakah sudah tidak ada hukum lagi di muka bumi ini? Atau di muka bumi ini masih ada hukum yang Anda ikuti yang lain-lain yang bagaimana? Kita harus melihat apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, kita orang merdeka. Kita adalah bangsa yang merdeka, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam kondisi merdeka itu, kalau Anda menuruti hukum Tuhan, hukum yang Tuhan katakan kepada kita, Anda dan saya, itulah yang akan membebaskan Anda, sehingga Anda menjadi orang merdeka dan kalau Anda bisa pergi sebagai pelayan Kristus. Kata merdeka, kata menjadi benar, kata menjadi baik, menjadi lepas, sebetulnya kita baru akan menyadari kelepasan itu waktu engkau dan saya ada di bawah hukum. Jadi kita tuh nggak bisa Bapak Ibu, hidup di luar hukum nggak bisa. Anda akan jadi bebas kalau Anda ikut Tuhan Yesus. Jadi menerima keselamatan itu adalah satu patokan besar yang Tuhan katakan di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu, kisah Rasul ini, kisah para Rasul ini merupakan sebuah situasi yang penting. Jadi, hukum Musa berlaku kepada orang yang percaya. Kalau hukum yang Nuh berlaku pada orang-orang yang tidak percaya kepada hukum Musa. Cerita ini dipegang oleh Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan Raja. Engkau dan saya harus melakukan hal ini. Inilah kondisi di mana satu hari Yakobus memberikan kepada umat Tuhan hari itu dan terus sampai hari ini satu kemerdekaan yang pasti dalam Tuhan. Kita hidup sebagaimana kita seharusnya, kita hidup dalam Tuhan Yesus dan kita mengalami kemerdekaan yang sungguh. Di bulan September ini saya percaya cerita mengenai hukum-hukum yang Tuhan berikan pada Anda dan saya. Ini kalau Anda pelajari, hidup Anda dan saya menjadi merdeka sungguh.
Kita tidak takut lagi mengenai kondisi apapun, karena kita sudah ada di dalam kemenangan Kristus. Dua ini, kelak disatukan dalam satu kawanan. Bapak Ibu, kan ada domba Israel, tetapi ada domba-domba juga yang bukan dari kawanan ini, dari bangsa-bangsa lain, yang dicangkokkan pada Israel. Kelak, dua jenis domba ini Tuhan bawa dan Tuhan akan mengembalakan mereka. Bapak Ibu, Anda hari ini, Anda bisa berkata, saya sudah bebas. Saya merdeka. Saya hidup karena Tuhan Yesus. Jadi ikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu, adalah merupakan satu hal yang Tuhan berikan kepada dan saya, supaya Anda tahu dan Anda menurut. Kisah ini menjadi satu patokan yang besar. Ada tugas yang Anda harus lakukan, dan ada tugas orang Yahudi yang harus orang lakukan. Dua kisah ini adalah benar. Tuhan tidak melihat apakah yang bagus yang mana, yang bagus yang mana. Masing-masing kembali kepada orangnya. Jadi intinya, menempatkan satu hukum kepada orang yang benar, itu yang Tuhan maksudkan. Bapak Ibu bisa ngerti ya? Jadi Tuhan itu membuat hukum ditempatkan kepada orang yang tepat. Orang Yahudi diberikan hukum Musa. Penempatan tepat sekali. Orang bukan Yahudi diberikan hukum Nuh. Hukum Nuh adalah hukum di muka bumi, adalah hukum semua manusia. Hari ini kita di bawah hukum tersebut dan di bawah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kalau Anda mengerti hari ini, engkau sudah hidup merdeka, tapi ingat, merdeka harus mengikuti apa yang Yakobus katakan. Kalau engkau melakukan hal ini, engkau berbuat baik. Bapak Ibu, peristiwa berbuat baik ini artinya panjang sekali. Artinya besar sekali. Artinya sungguh-sungguh luar biasa. Engkau telah berbuat baik waktu engkau melakukan hukum. Tidak ada hukum dimanapun di muka bumi. Kalau Anda melihat hukum, satu hukum pertanahan, hukum pekerjaan, itu banyak. Tetapi ini hukumnya adalah hukum yang penting. Ini yang ditulis di dalam Talmud sebagai satu hukum yang akan menguasai hidup manusia, dan manusia akan dibebaskan Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan limpah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di bulan September ini kita harus percaya Tuhan memberikan tugas pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda boleh pergi, Anda harus melakukan kehendak Tuhan, sebab kehendak Tuhan hanya satu. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Dan kisah yang baru kita bahas ini kisah yang tepat. Berikan kepada orang, tepat seperti orang, tepat seperti kondisinya, tepat seperti situasinya, tepat seperti apa yang dihadapkan. Maka hukum itu akan berlaku dengan bagus dan benar. Bapak Ibu, sampai sekian dulu. Saya percaya Anda diberkati berlimpah-limpah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai Anda mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang saya boleh berkata, amin.